Saya lanjut dulu perkuliahannya, biar bisa selesai dulu materinya ya. Oke, baik. Saya menganggap adik-adik sudah merespon dan mendengar suara saya ya. Oke, tadi ada 3 penanggap, ada Mbak Ismi Oktarina, kemudian Mbak Linda dan Mbak Nisrina, bahwa riba itu adalah melebihkan jumlah pinjaman atau penetapan terhadap pinjaman dan meminta kelebihan pada saat pengembalian. Atau menurut Mbak Nisrina adalah tambahan yang diminta untuk transaksi jual beli maupun utang piutang. Oke. Ketiganya benar gitu ya, benar bahwa adanya tambahan. Nah, yang perlu nanti kita akan bicarakan tambahan di mana gitu yang dilarang dan tambahan di mana yang dibolehkan. Oke, dari 3 penanggap tadi saya menyimpulkan bahwa riba adalah ya, riba adalah semua utang yang menghasilkan manfaat ya. Semua utang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba. Atau semua utang yang meminta manfaat atau tambahan maka itu adalah nah, ya, saya taruh di atas saja. Oke, riba adalah semua utang yang menghasilkan manfaat. Ya, semua hutang yang menghasilkan manfaat. Karena pertanyaannya manfaatnya apa? Yang kan ini yang menghasilkan manfaat gitu ya. Manfaat di sini apa? Yang pertama bisa jadi manfaat tambahan terhadap hutang. Saya perlu jelaskan bahwa hutang itu biasanya ya hutang uang gitu ya. Jadi jika uang yang dipinjam dan kemudian dikembalikan ada tambahannya, maka itu adalah riba. Tambahannya adalah riba. Nah, dalam hadis ini HR Ibnu Abi Syaiban, tambahan itu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa juga tambahan dalam bentuk manfaat. Contoh misalnya, Mbak Ismi pinjam uang ke Mbak Linda. Lin, aku pinjam uang dong, uang bulanan belum nyampe gitu ya. Boleh aku pinjemin uang ke kamu, tapi motormu aku pakai. Nah, peminjaman motor inilah yang disebut dengan manfaat. Sehingga tambahan dari riba itu tidak hanya terjadi ketika permintaan tambahan atas uang yang dipinjam, tetapi atas manfaat yang diminta itu termasuk kategori riba. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah ada sahabat Rasul yang beliau punya utang ke seseorang, gitu ya. Beliau punya utang ke seseorang, lalu kemudian suatu ketika dia sedang berjalan dan di tengah perjalanan itu hujan sangat lebat, gitu. Hujan deras, deras sekali dengan angin yang kencang. Lalu kemudian beliau berteduh di sebuah rumah, supaya dia terhindar dari hujan. Nah, ternyata yang punya rumah itu membuka pintu, lalu kemudian mempersilahkan si sahabat Rasul ini masuk gitu ya, masuk karena di teras kena apa istilahnya, kena serpihan hujan ya, istilahnya ya dia kena semburan atau cipratan hujan. Nah, begitu si yang punya rumah keluar, dia baru sadar bahwa ternyata si pemilik rumah itulah ada orang yang meminjami uang dia meminjami dia uang gitu. Ini dengan nada yang halus dia menolak tawaran untuk masuk ke rumah supaya dia tidak kehujanan. Bahkan dia akhirnya tidak jadi berteduh di rumah itu. Karena apa? Dia takut berteduhnya beliau di rumah itu adalah manfaat yang dia dapatkan dari pinjaman yang dia terima. Nah, itu sangat hati-hatinya ya sahabat Rasulullah zaman itu terkait dengan hutang piutang. Nah, ini yang perlu kenapa hadis ini disebutkan bahwa tambahan atas hutang piutang, gitu ya, tambahan manfaat ya, tidak hanya tambahan uang, baik itu uang maupun manfaat. Nah, lalu prakteknya bagaimana Bu dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan riba? Nah, riba itu terjadi jika berhutang uang, ingat ya, berhutang uang atau pinjam uang itu ada tambahannya. Jadi jika berhutang 100.000 lalu kemudian dikembalikan 120.000, maka yang 20.000 itu adalah riba.
Mau ridho antara diminkum, ridho dengan ridho, jadi saya nggak apa-apa, saya ikhlas kok, nggak besar, 20.000 kecil. Mau ridho, mau tidak, mau setuju atau tidak, mau ditetapkan di awal atau tidak, jika kemudian orang itu meminjam uang lalu ada tambahannya, maka tambahan itu adalah riba. Gitu. Ya, saya nggak apa-apa Bu, nggak berat kok 20.000, dosa tetap dosa gitu ya. Maaf, istilahnya zina itu antara diminkum ya. Zina itu suka dengan suka. Kalau suka dengan suka bukan zina namanya. Kalau tidak suka dengan suka bukan zina namanya, pemerkosaan ya. Tapi zina itu suka dengan suka, tapi tetap Allah mengharamkan zina. Gitu ya. Begitu juga dengan riba. Saya ridho Bu dimintain uang 20.000 tambahannya, toh nggak besar gitu. Ya, toh nggak besar. Nah, yang namanya dosa tetap dosa. Ya, yang tidak dibolehkan itu adalah 20.000-nya karena tambahannya terkait dengan transaksi uang ya. Jadi uang tidak bisa dipinjam lalu kemudian dimintai tambahan. Kenapa? Karena ketika uang ini jadikan komoditas, terus alat ukurnya apa? Iya. Jadi kalau uang dipinjam lalu kemudian ada tambahannya, kan uang jadi komoditas. Layaknya sebagai motor, mobil, rumah yang itu hari ini beli, besok dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Berarti uang sudah tidak lagi menjadi alat ukur, ya, menjadi alat tukar, tetapi uang sudah menjadi komoditas. Ini bahasa saya ya. Saya lompat dulu ke sini. Ya, nah ini uang bukan komoditas transaksi. Uang adalah alat tukar, ya. Nah, kalau uang sudah jadikan komoditas, lalu alat tukarnya apa? Itulah kemudian yang mengakibatkan perekonomian, sistem ekonomi di Indonesia itu gonjang-ganjing ya, tidak kuat karena ya akhirnya menjadi tarik ulurnya melalui tingkat suku bunga. Uang beredar di masyarakat banyak, turunkan tingkat suku bunga, naikkan tingkat suku bunga, uang di masyarakat beredar sedikit, naikkan tingkat suku bunga. Akhirnya uangnya menjadi komoditas komoditas yang bisa ditransaksikan, diperjualbelikan. Padahal uang adalah alat tukar. Nah, sampai sini cukup dipahami ya. Oke, saya lanjut untuk materi berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok uang itu jatuhnya jadi riba? Dari mana nih asal mulanya ya? Asal mulanya kita menarik kenapa jatuhnya riba adalah nanti sebelum kita masuk ke penjelasan materi ya, ke dosa riba, kita masuk dulu bahwa kenapa riba dari uang gitu. Nah, ini berawal dari sebuah hadis. Oke. Slide ini kelihatan, saya mohon responnya. Slide ini kelihatan? Terlihat, Bu. Baik. Terlihat, Bu. Baik. Kalau terlihat saya lanjut ya. Nah, ini ada hadis riwayat Ahmad nomor 11.466 dan hadis Muslim nomor 4.148. Di dalam ekonomi Islam itu ada yang disebut dengan barang ribawi ya. Barang ribawi itu adalah barang-barang yang pada saat transaksi itu ada aturannya. Jadi Islam itu mengatur transaksi terhadap 6 barang ribawi. Ya, ada 6 barang ribawi yang ketika transaksi itu diatur dalam Islam. Apa itu? Ya, jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, ya, gandum kasar ditukar dengan gandum kasar atau syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar tunai. Nah, siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Nah, ini hadisnya. Hadis pertama kali kita tarik kenapa uang bisa dijadikan komoditas ribawi ya. Di sini tidak ada kata-kata uang. Terus bagaimana caranya? Oke, hadisnya menyebutkan emas ditukar dengan emas. Berarti komoditas barang ribawinya 6 itu apa aja? 1 emas, perak, gandum, gandum halus, gandum kasar ya. Tadi ada gandum syair gitu. Jadi gandum kasar. Berarti gandum halus, gandum kasar,
kemudian kurma dan garam. Ya, ada 6. Jadi ketika nanti saya tanya, sebutkan 6 komoditas barang ribawi, Anda bisa menyebutkan itu ya. Nah, ini 6 komoditas barang ribawi yang ketika transaksi ada aturannya dalam Islam. Ya, jika ditukar yang jenis emas dengan emas, nah ini keterangannya adalah harus sama timbangannya, harus sama takarannya, dan dibayar tunai. Ya, siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil atau yang memberinya. Ya, semua berada dalam dosa. Jadi dua-duanya kena dosa. Oke. Dari hadis ini, kemudian jumhur ulama itu pendapat kebanyakan ulama itu membagi ke dalam 2 kelompok. Ya, membagi ke dalam 2 kelompok barang ribawi. Yang pertama adalah kelompok emas dan perak, itu dikiaskan itu diartikan atau disamakan ya dengan kelompok mata uang dan semua alat tukar. Bisa uang kartal ya di zaman sekarang. Oke? Maksud ya. Jadi emas dan perak dikiaskan dengan kelompok mata uang. Jadi turunan dari emas dan perak itu adalah rupiah, dolar, ringgit, gitu. Kemudian euro dan sebagainya ya. Jadi alat tukar. Lalu kurma halus, kurma kasar, gandum halus, gandum kasar, tadi bur, syair gitu ya. Kurma dan garam itu dikiaskan dengan semua bahan makanan yang bisa disimpan. Nah, kalau sekarang berarti dalam bentuk beras, jagung, tiwul gitu. Bahan makanan yang bisa disimpan. Oke? Jadi dari komoditas 6 barang ribawi itu, kemudian jumhur ulama membagi 2. Satu sebagai kategori alat tukar, yang kedua sebagai bahan pokok yang bisa disimpan. Lalu gimana cara aturannya? Aturan bertransaksinya. Aturannya adalah, nah ini slide-nya ketutup ya. Oke. Aturannya, ya, jika tukar menukar dilakukan untuk barang sejenis, ya barang sejenis, maka syaratnya adalah mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi takarannya harus sama, ukurannya harus sama dari tangan ke tangan atau tunai. Yadan biyadin itu artinya dari tangan ke tangan atau tunai. Kayak tadi ya, emas dengan emas, berarti rupiah dengan rupiah itu harus sama dan tunai. Sama jumlahnya atau sama kualitasnya. Ya, berarti kalau begini fenomena tukar uang baru dengan uang lama, jika berbeda maka itu terjadi riba. Ya, kalau di Ramadan mau lebaran itu di depan Bank Indonesia di Jogja, kalian sering lihat kan jasa penukaran uang. Nah, jika di sana antara uang 1 juta ditukar dengan uang baru berkurang dari 1 juta, maka itu terjadi riba. Terus gimana kalau dia minta jasa? Itu nanti kita terangkan pada saat akad-akad ya, transaksi akad-akad. Oke, jika ditukar dalam kelompok yang sama, sejenis, maka dia harus yadan biyadin, mislan bimislin, dan sawaan bisawain. Harus sama, harus sama ukurannya, sama takarannya, dan harus tunai atau tangan ke tangan. Lalu jika pertukaran itu antara barang yang berbeda namun masih dalam satu kelompok tadi ya, misalkan rupiah dengan emas atau emas dengan perak gitu. Jadi dia masih dalam satu kelompok, maka syaratnya hanya satu, wajib tunai. Ya, maka syaratnya hanya satu, wajib tunai. Contoh, emas dengan perak boleh berbeda berat tapi tunai. Rupiah dengan dolar boleh berbeda nilai tapi dilakukannya wajib tunai. Ya. Maksud ya untuk yang ini. Jadi misalkan $1 sekarang kan 14.000 misalkan. Itu nggak masalah, beda. Jadi $1 ditukar dengan rupiah maka mendapatnya 14.000. Pertukaran itu terjadi boleh, tetapi harus tunai. Tunai itu artinya langsung saat itu juga, tidak boleh tertunda. Oke. Yang ketiga, jika barter dilakukan oleh benda beda kelompok, aturannya tidak ada aturan khusus untuk ini. Boleh tidak sama, boleh tidak tunai. Contoh, kalian bisa beli beras, dibayar uang. Hari ini terima berasnya, uangnya besok. Jual beli garam, dibayar uang. Semua boleh terhutang selama saling ridho.
Ya, semua boleh terutang. Jadi hari ini bayar terima berasnya, uangnya nanti, atau uangnya dulu, berasnya nanti. Nah, untuk barter yang dilakukan beda kelompok itu tidak masalah, ya. Hanya yang tadi yang saya sampaikan sama-sama harus ada. Oke, paham bahwa kan riba itu muncul karena uang itu kategori turunan dari atau pengkiasan dari komoditas 6 barang ribawi yang itu memang ada dalam hadisnya. Cara bertransaksinya diatur dan terus slide-nya. Terputus ya. Halo? Masih gabung? Halo, Bu. Iya, Bu. Tadi agak ngedon ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang sudah ini lagi ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Tolong yang belum di mute suaranya. Baik, saya lanjut ya. Semuanya sudah gabung lagi ya? Sudah tune in lagi? Oke. Nah, sekarang ancaman riba dalam Islam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, ya, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis riba atau penulis transaksi riba, ya bisa teller, bagian administrasi, akunting, semua yang terlibat dengan riba. Kemudian dan 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Nah, artinya dosa pelaku riba itu tidak hanya satu orang atau menimpa kepada pelaku si debitur atau kreditur ya, tapi ternyata di hadis Rasulullah dosa riba itu berlaku atau mengenai ke banyak orang yang terlibat terhadap transaksi itu. Ya, bayangkan pemakan riba jelas si rentenirnya atau si pelaku ribanya ya, penyetor riba, penulis transaksi riba, segala orang siapapun yang terlibat terhadap terjadinya riba, maka dia terkena. Berarti kalau di perbankan dia dari direktur, dari komisaris, bahkan dari ya komisaris ya pemilik PT itu, komisaris sampai ke tukang sapu atau ke tukang satpam itu dia kena. Ya, bahkan sampai ke penulis transaksi riba, 2 orang saksi yang menyaksikan, maaf. Sampai ke 2 orang saksi yang menyaksikan. Siapa saksi yang menyaksikan transaksi riba? Bisa jadi notarisnya pada saat pengikatan gitu kan, pengikatan transaksi pembiayaan, atau mungkin orang yang menunjukkan bahwa oh di sana tuh tempat pinjam uang gitu. Nah, dia terkena dosa debu riba. Nah, artinya betapa banyaknya efek atau betapa banyaknya dosa riba itu mengenai orang yang terlibat dalam riba. Maka mungkin adik-adik sudah sangat mengenal ya, saat ini sudah banyak fenomena X-Bank gitu ya, atau mungkin komunitas-komunitas anti riba. Nah,
dakwah anti riba ini sudah mulai bergeliat di masyarakat, ya. Masyarakat sudah mulai paham tentang riba, masyarakat sudah banyak menyadari bahwa efek riba itu memberikan kesengsaraan. Oke ya, jadi artinya dosa riba itu tidak hanya kepada beda dengan pezina ya. Zina ya dosanya hanya sebatas untuk si pelakunya saja. Tapi kalau riba enggak. Kenapa? Karena efek dari tindakan riba ini berpengaruh kepada banyak orang, pengaruh kepada perekonomian. Nah, ini salah satu dosa riba yang pertama, bahwa Rasulullah melaknat semua orang atau semua siapapun yang terlibat dalam transaksi riba. Kemudian ancaman riba yang berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba adalah bukan adalah ya. Ada 73 dosa. Dosanya yang paling ringan adalah sama dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya. HR Ibnu Majah. Nah, artinya ini bukan berarti bahwa tingkatan dosa riba itu ada 73 tingkat. Bukan berarti itu pemaknanya, tetapi lebih kepada bahwa dosa riba itu lebih tinggi, lebih besar dibanding dengan dosa menzinai ibu kandungnya sendiri. Tuh ya, naudzubillah min dzalik ya. Ngeri ya, saya ngeri bacanya ini. Lalu kemudian dosa riba yang berikutnya adalah 1 dirham riba yang dimakan dalam keadaan dia mengetahuinya lebih buruk dari 36 kali berzina. Bayangkan loh, lebih buruk dari 30. Jadi 1 dirham riba itu lebih buruk dari 36 kali berzina. Berarti ini menandakan betapa beratnya dosa riba dibanding berzina. Berzina sendiri pun ancamannya adalah razam ya. Bahkan kalau yang sudah menikah razam sampai meninggal, sampai mati ya. Itu dalam hukum Islam. Kayak dosa riba itu dosa berzina berat, apalagi dosa riba. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa dosa riba jauh lebih berat dibanding dengan dosa berzina di dalam hadis ini. Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung akhir urusannya adalah kemiskinan. Nah, ini ya HR Ibnu Majah nomor 2365. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwa akhir dari harta yang ditumpuk dari riba itu adalah kemiskinan. Ya, sebagai contoh, ibu yang tadi di video, dia 500.000, selang berapa lama dia harus membayar sampai 9 juta ya. Dia harus bayar 9 juta. Yang minjemnya 500.000 harus bayarnya 9 juta. Kira-kira dia dimiskinkan atau dikayakan? Ya, jelas jadi dimiskinkan dia dengan riba. Ya, dan mungkin fenomena di masyarakat yang lain ya tentang rumahnya disita, kendaraannya disita, banyak terjadi ya. Lalu jelas dalam Al-Quran, Allah jelas mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini dalam Al-Quran ya jelas. Rujukan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah 275. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Nah, ini dilarang lagi ya, janganlah kamu memakan riba. Lalu kemudian 279, jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ngeyel gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Atau mungkin pura-pura nggak tahu, atau mungkin kita merasa kalau nggak ngeriba, terus gimana solusinya gitu ya. Nah, Allah nggak marah nih jika kamu tetap ngeyel menjalankan riba, padahal kamu sudah tahu bahwa dosa riba itu dilarang dalam Islam, maka umumkanlah perang denganku. Ya, dan umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Ini ancaman riba yang lebih berat ya. Jadi kira-kira kalau kita perang, kalau Allah nantang perang ke kita, kemungkinan menang ada nggak? Jelas nggak ada ya. Jangankan menang ya. Belum apa-apa kita sudah nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Bayangkan kalau yang punya hidup kita ini ngajak perang kita, kira-kira hidup kita ada keberkahan nggak ya? Hidup kita penuh dengan ketenangan nggak? Ya itulah mungkin salah satu diperangi Allah dengan hidup yang tidak berkah, hati yang tidak pernah tenang, gitu. Mungkin jiwa yang selalu kacau, gitu. Hati yang tidak pernah bersyukur, atau mungkin
apa ya, tindakan-tindakan lain yang menurut kita kenapa kok kita terus yang menimpa gitu. Bisa jadi Allah sedang menegur kita. Gitu ya. Nah, ini ditentang perang oleh Allah dan Rasulnya di Al-Baqarah 279. Lalu kemudian termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Riba itu termasuk salah satu dosa yang membinasakan dari 7 dosa. Dari 7 dosa ini juga 7 dosa yang sangat berat ya. Syirik, sihir, membunuh, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan, makan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita yang merdeka dan baik, dan salah satunya adalah memakan riba. Oke, nah mungkin ini untuk renungan kita, kira-kira harta dimusnahkan oleh Allah, pelan-pelan keberkahan hidup dan bisnis akan dicabut. Usaha jadi mentok, banyak masalah, banyak hutang, banyak dusta, ingkar janji, malah ujung-ujungnya bangkrut ya. Kemudian hidup dalam penuh tekanan dengan hutang. Keluarga berantakan, hidup jadi nggak bahagia, namun Allah juga bisa memberi hukuman dalam waktu yang sangat sekejap. Dengan musibah, penyakit, atau sekehendak Allah kepada siapapun yang berbuat dosa besar. Karena salah satu tadi, 7 dosa besar, salah satunya adalah riba. Maka yang ada adalah stres, stres, dan stres ya. Oke, ini adalah dosa riba yang Allah ancam dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ancaman terhadap pelaku dosa riba, pelaku orang yang menjalankan riba, itu ancamannya di dunia maupun di akhirat. Oke, baik ya. Lalu bagaimana Allah sudah memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa riba? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan siksa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, jika kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu bahwa itu adalah bagian dari riba, segera kita tinggalkan. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278, Allah telah menyampaikan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Gitu ya. Nah, jika kamu tetap ngeyel, kekeh berada di situ, maka jika dia kembali melakukan riba, maka orang itu adalah penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Itu ya. Itu dosa riba yang patut kita tinggalkan, dan kita sebagai seorang muslim ya harus meyakini dan menjalankan bahwa ini memang dilarang, dan larangan itu baik untuk kita. Dalam keadaan apapun kita harus meninggalkan itu. Ya, saat ini juga sebelum Allah memberikan laknat, sebelum Allah memberikan azab. Ya. Oke, ini larangan dalam riba. Lalu kemudian bagaimana solusi keluar dari riba? Solusinya bagaimana nih untuk kita bisa keluar dari riba? Boleh dapat tanggapan lagi karena biar diskusinya hidup. Kira-kira menurut saudara semua, bagaimana cara kita keluar dari riba? Ini bicara secara perorangan maupun nanti secara lembaga, bagaimana Islam mengatur kehidupan bermuamalah kita yang terhindar dari riba. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi bagaimana solusi keluar dari riba. Silakan. Ada 27 peserta. Siapa yang menanggapi bagaimana solusi keluar dari riba? Gak ada yang bisa jawab? Ada Bu, bentar Bu. Oke, silahkan. Mas Cesa ya, saya belum lihat namanya nih. Sorry. Ya Bu. Oke. Boleh, silahkan Mas Cesa. Mungkin kalau solusi keluar dari riba itu kita dari diri kita sendiri, keluar dari circle, contohnya contoh di koperasi gitu Bu, kita keluar dari lingkup koperasi itu sendiri, mungkin kita bisa lebih kita bisa terhindar dari riba lagi Bu, keluar dari riba dan berusaha hidup dan berusaha lebih bersyukur lagi ke depannya supaya apa yang kita dapat sekarang sudah cukup untuk hidup kita gitu Bu.
Oke. Ada lagi Mas Cesa? Cukup? Ya, berarti secara pribadi menurut Mas Caca keluar dari riba ya meninggalkan riba yang saat ini jika memang saat ini sedang dijalankan gitu ya. Baik, mungkin selain Mas Caca ada yang mau menanggapi bagaimana solusi keluar dari riba? Saya, Bu. Baik, namanya siapa Mbak? Ida Fitri, Bu. Ida Fitri, ya. Terus jawabannya Mbak? Berhutang pada lembaga khusus, Bu, mungkin yang nggak pakai riba gitu, Bu, seperti BMT. Berhutang kepada lembaga khusus yang tidak menjalankan riba gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik, Mbak Ida Fitri. Lainnya? Ada? Nggak ada? Oke, baik. Ya, ini akan menjadi kuis ya dari saya. Nanti insya Allah hari ini akan saya upload, sekalian saya belajar menggunakan My Class. Akan saya upload di My Class untuk kalian menjawab melalui My Class ya, aplikasi My Class. Jadi kuisnya adalah bagaimana solusi keluar dari riba. Silakan adik-adik merespon, memberikan jawaban di My Class setelah saya upload ya, setelah saya upload. Insya Allah ini saya sedang belajar bagaimana cara menggunakan My Class ya. Pelan-pelan sudah saya sedikit paham untuk memasukkan nilai, memasukkan presensi. Jika nanti adik-adik bisa presensi lewat My Class, saya sudah bisa sedikit menguasainya. Lalu sambil uji coba, saya akan memasukkan kuis ini di dalam My Class. Silahkan adik-adik respon di My Class ya. Nanti akan saya buat berlaku 1 minggu ya. Jadi misalnya saya upload hari ini, nanti siang insya Allah ya, karena jam 11 saya mau ada tamu. Mungkin saya agak slow setelah pada Jumatan ya, pada zuhur nanti akan saya upload insya Allah. Nanti kan ada pemberitahuan tuh kalau saya ngupload tugas ya. Nanti silahkan adik-adik memberikan respon di My Class. Saya beri waktu 1 minggu. Nanti saya tulis batasannya di sana sampai hari Jumat minggu depan. Untuk materi manajemen keuangan lembaga syariah ya, lembaga keuangan syariah ini kuis pertama itu. Bagaimana solusi keluar dari riba? Silakan sesuai dengan pemahaman adik-adik, sesuai dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan, kira-kira gambaran nggak? Belum. Bagaimana solusi Islam memberikan bagaimana Islam memberikan solusi untuk kita semua bisa keluar dari riba. Akan saya apresiasi ketika adik-adik merespon mungkin tidak hanya bicara keluar dari riba untuk pribadi, tapi kita akan berbicara bagaimana Islam memberikan solusi keluar dari riba untuk konteks lembaga ya. Nanti kan akan berbicara, kita akan berbicara tentang konteks lembaga keuangan, akan konteks bicara lembaga non perbankan gitu. Tapi nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan adik-adik, mencari referensinya. Kuis ini dijawab melalui aplikasi My Class ya. Insya Allah setelah saya upload. Oke, nggih? Siap ya. Biar kuliah kita tidak hanya sebatas untuk mencari nilai. Kembali saya sampaikan bahwa saya setiap misi forum di mana-mana ini biasanya saya berikan, saya sampaikan kepada para praktisi, kepada para mereka-mereka yang ingin mendirikan lembaga keuangan yang terbebas dari riba. Nah, sehingga ini sebenarnya materi adik-adik itu sudah levelnya materi praktisi gitu. Silahkan untuk merespon kuis dari saya di forum My Class ya, biar transaksi kita atau diskusi kita hidup. Baik, tadi di awal saya akan menyampaikan terkait dengan forum kita ya. Mohon untuk direspon
pertanyaan saya, apakah forum Zoom meeting kita ini adik-adik semua tidak mengalami kendala? Misal kendala sinyal, kendala mungkin katanya kuotanya besar. Karena kemarin saya dapat masukan dari kelas yang satu, kelas B, bahwa mereka menghendaki di forum Teams ya, di aplikasi Teams. Katanya lebih stabil jaringannya, lebih rendah juga ininya apa sih istilahnya memakan kuota. Apakah kita mau tetap berada di sini atau mau pindah ke tim? Saya manut sehingga memudahkan kita semua dalam berdiskusi bertatap muka di forum daring. Mohon responnya. Pertanyaan saya biar lebih spesifik, apakah kita tetap mau berada di forum Zoom meeting ini yang sudah dibuat oleh Prodi atau kita mau pindah ke Teams ya yang mungkin punya kelebihan. Saya nggak paham adik-adik yang sudah sering melakukan daring lebih nyamannya di mana. Mohon responnya ya, silahkan. Ini diskusi lepas, tidak ada kaitannya dengan nilai. Microsoft Teams aja, Bu. Mungkin dicoba Iya, dulu aja Bu Microsoft Teams. Kalau lebih Oh, maksimal, gitu. lebih Iya, itu nggak Bu. apa-apa. iya Bu, Untuk sebenarnya minggu juga depan. sama aja, cuman kadang cuman terkendala sinyal Bu. Microsoft Teams juga sama, sinyalnya nggak stabil. Cuman tergantung sinyalnya dari entah itu dari mahasiswanya atau memang dari itunya Bu, aplikasinya. Cuman nggak sering kok Bu, Oh. cuman terkadang saja. Oke, baik. Pertanyaan saya berikutnya, di aplikasi Zoom Meeting ini, kalian mengalami kendala nggak? Tidak sih Bu. Tidak Tidak ada sih, Bu. kendala. Tidak ya? Oke, Mungkin kalau hanya- tidak, gimana? Kadang terputus-putus Bu. Mungkin hanya Kalau tidak terkendala ada sinyal per terkendala sinyal per individu ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, kalau saya tanya begini, jawaban kalian apa? Kita kelas B, ini kelas A ya. Kelas A, 2 mata kuliah saya, kita tetap berada di kelas Zoom meeting ini, setuju atau tidak? Kalau saya pribadi, mending ke Microsoft Teams aja, Bu. Kalau saya setuju, Oke. Bu. Setuju. Lainnya? Kalau saya setuju, Bu. Setuju, Bu. Kalau saya juga setuju, Bu. Kalau saya Saya juga, setuju, Bu. Setuju Bu. Saya juga setuju, Bu. Setuju di Zoom nggak Saya juga apa-apa. setuju Bu. Setuju di Zoom? Iya Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, setujunya tetap berada di Zoom ya. Cuma kendalanya kalian nggak pernah nyalain video, jadi saya kadang merasa sendirian nih di kelas. Nanti alasannya sinyalnya nggak bagus. Tapi biasanya kalau kayak lagi nerangin materi pakai layar, pakai screen gitu loh Bu, kadang nanti suaranya malah sering terputus Bu. Biasanya kalau nyalain video waktu kita mau absen atau apa pertanyaan gitu Bu, jadi nggak terlalu sering nyalain video. Oh, gitu. Oke. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak terlalu menuntut kalian nyalain video ya. Yang penting tune in aja hati dan pikirannya, materinya masuk dan niatnya adalah tidak hanya untuk mencari nilai, tetapi mencari kepemahaman sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Naril berkaitan dengan transaksi kita sehari-hari. Baik, kalau begitu saya simpulkan kelas A kuliah kita, kuliah mata kuliah saya, yaitu pengantar keuangan apa namanya lupa, pengantar keuangan, pengantar lembaga keuangan syariah dan manajemen keuangan lembaga syariah itu tetap berada di kelas Zoom meeting ini ya. Iya, Bu. Iya Bu. Iya Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Iya.
Baik, saya simpulkan seperti itu. Baik ya, nanti saya laporkan ke Prodi. Lalu kemudian, oke clear ya, clear. Jadi kita akan selalu berada di sini. Beda dengan kelas B. Kelas B dia minta di Teams. Oke, nggak apa-apa, saya ikutin. Lalu kemudian saya akan mencoba untuk menggunakan My Class ya, karena baru 2 hari yang lalu saya dapat My Class dan masih otak-atik, dan semalam insya Allah saya sudah menemukan cara untuk tadi upload tugas, kemudian adik-adik bisa ngerespon, sehingga nanti nilainya tuh terintegrasi bisa lebih mudah. Jadi saya bisa memasukkan misalkan kehadiran nilainya 10%, kuis misalkan, dan tugas-tugas misalnya nilainya 20%. Nah itu nanti di akhir kuliah itu sudah tersistem ya, UTS, UAS itu sudah tersistem. Jadi kalian tidak komplain lagi, Bu kok nilai saya jelek gitu kan. Kok saya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya sudah dirumuskan sama tim BSI-nya UMY, itu saya sudah tinggal masukkan apa sih namanya rumus penilaian, ya itu sudah otomatis terrekam di sana. Nah, tugas saya yang pertama untuk mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tadi ya, ini kuisnya, bahwa bagaimana solusi keluar dari riba. Lalu kemudian, saya belum memberi tugas nih ke kalian di kelas A untuk mata kuliah pengantar lembaga keuangan ya. Kemarin keburu waktunya habis, saya juga keburu-buru lupa. Ini tugas kedua untuk mata kuliah kita yang satunya, yang pengantar lembaga keuangan syariah, yang itu akan kita ketemu di hari Selasa. Ya, insya Allah adik-adik punya waktu 4 hari lah gitu ya, 4 hari. Saya minta untuk membuat kelompok ya. Ini dalam kondisi daring kira-kira memudahkan nggak terbentuknya kelompok? Kayaknya mudah lah ya. Kalian kan bisa membuat Zoom kecil sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Saya rasa nggak ada kendala lah, biar kita sama-sama jalan. Saya cuma ingin, kenapa dibuat kelompok? Karena dengan kita sering bekerja dengan kelompok, itu akan latih kita ketika kita nanti sudah bekerja. Nah, kita nanti bekerja bagaimana tentang kekompakan tim, toleransi dengan tim, saling menghargai, saling eh, sumbang pemikiran, itu terlihat di kegiatan kelompok. Nah, hal-hal yang kecil mulai dari kuliah inilah yang harus kita bangun. Nanti kalau udah kerja, kalian kerjanya satu tim nih, misalnya ditempatkan jadi back office. Dia nggak suka, dia kerja, tapi misalnya kalian terus nih yang ngerjain, nah itu gimana solusinya? Atau nanti dari tim marketing gitu ya, dengan banyak target-target dan under pressure dari atasan. Nah, ini semua di tempat kerja, di industri pekerjaan ini semua pekerja berdasarkan teams ya, karena sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, untuk melatih itu, tugas pengantar lembaga keuangan syariah untuk mata kuliah saya yang satunya, kelas A ini silahkan kalian membentuk 3 kelompok ya, monggo. Saya tidak menentukan siapa anggota kelompoknya siapa, silakan yang kalian bentuk sendiri. Jumlahnya juga silahkan, tidak harus sama, nggak harus proporsional 5 semua, enggak. Silakan ada yang 7, ada yang 6, itu monggo aja. Silakan kalian bentuk, lalu kemudian tugasnya adalah kelompok 1 itu menganalisa tentang sistem dan metode perekonomian sistem kapitalis. Nanti saya upload di My Class ya. Kalau yang untuk tugas kelompok juga, saya ini dulu, saya buka dulu. Semoga masih bisa dibuka ya. Saya ambil dulu materinya. Pengantar lembaga keuangan syariah. Oke. Ini materi kita yang kemarin. Ibu, maaf, absen di My Class-nya belum bisa, Bu. Iya, nanti absennya masih di Zoom ya. Nanti saya akan absen habis materi ini. Nanti Baik, kita makasih, jangan Bu. pada keluar dulu.
Ya, jangan keluar dulu, kalian belum saya absen. Bersyukur Iya, loh di Bu. absennya di akhir perkuliahan. Yang telat-telat tadi nggak ketahuan deh. Oke, ini tugas untuk minggu depan mata kuliah pengantar Lembaga Keuangan Syariah. Kalian buat 3 kelompok, membuat makalah, dan nanti presentasi kelompok 1 tentang sistem ekonomi kapitalis. Kelompok 2 sistem ekonomi sosialis, dan kelompok 3 sistem ekonomi campuran. Ya, silakan kalian presentasi terkait 3 sistem ekonomi ini. Dibentuk kelompok bebas siapa aja anggotanya dan jumlahnya juga nggak harus sama. Ya, clear ya? Sudah paham? Bu, mau tanya. Ya, Berarti kan kita ada 20 lebih, sedangkan ini kan hanya 3 kelompok kan, Bu. Berarti nanti jumlahnya banyak ya, Bu? Maksudnya sekali kelompok ada yang banyak. Iya, 7, ada yang 6 gitu. Oh ya. iya, betul, banyak. Justru saya pengen lihat dulu, dari yang banyak kalian bisa nggak ngerjain? Kadang biasanya semakin banyak tuh semakin nggak bisa ngerjain. Karena apa? Semakin banyak orang yang harus dikoordinir, ya kan? Nah, seorang pimpinan itu harus mampu mengkoordinir timnya yang banyak gitu. Semakin CEO hebat itu CEO yang anak buahnya banyak gitu ya. Semakin besar perusahaannya, semakin kompleks permasalahannya. Sengaja saya mulai dari yang besar anggotanya. Nanti pelan-pelan akan menurun-menurun menjadi kelompok yang lebih kecil. Ya, nanti silakan dipilih siapa ketua kelompoknya untuk presentasi di Zoom meeting dan makalahnya disiapkan. Apa namanya nanti dipresentasikan layaknya kita berpresentasi ya, berkuliah gitu. Oke, dirembuk sendiri ya anggotanya siapa aja, monggo dibahas sesuai dengan lebih TikTok atau lebih ngeklik kemana gitu, monggo silahkan. Oke, cukup ya? Insya Allah bisa dipahami? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, sekarang di akhir kita absen karena memang kalian belum bisa absen ya. Oke, saya absen dulu. Oke, udah kelihatan ya absennya ya? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bener ya, ini manajemen lembaga keuangan syariah. Kemarin pertemuan kedua ini ya. Pertemuan kedua kan kemarin yang pengantar, ini sekarang manajemen. Oke, kita pertemuan kedua. Oke, saya absen. Helda Alfianto. Helda masuk, Helda? Enggak. Ya. Oke, lalu kemudian Ari Zainal. Enggak, ini anak lama ya kemarin katanya ya. Handria Saputra. Hadir, Bu. Bu, mohon maaf, Oh, itu yang hadir, Rehan sorry. belum, Bu. Rehan tuh maksudnya gimana, Mbak? Yang Muhammad Rehan tadi ibunya belum panggil. Tapi sudah Ibu X yang ini. Oh, enggak, saya ingatnya ini mahasiswa lama. Enggak ya, ini bukan mahasiswa lama ya? Iya, Bu, itu angkatan 19. Oh, Rehan ini 2000. Oke, 2019. Oke, Rehan ada nggak, Rehan? Halo, Rehan. Rehan kayak nama anak saya loh ini. Nggak ada. Rehannya nggak ada, lagi pesantren. Karena saya di pesantren soalnya, Mbak. Mas Rehan, Muhammad Rehan ada nggak? Nggak ada, Mbak. Ya, oke. Lalu Nur Widyaningsih Puji Lestari ada? Ada, Bu. Mbak. Oke, Mbak Nur. Oh, sorry, sampai 2, Mbak. Ya. Rizka Amalia? Ada, Bu. Ya. Jepri? Jepri Supanto? Ada, Bu. Ada, Bu. Kenceng banget. Ya, oke. Hertika? Hertika? Mbak Hertika Widiawati? Nggak ada. Oke, yang terkendala sinyal saat di absen nggak bisa jawab, boleh chat ya. Ida Fitri Amalia?
Ada, Bu. Oke. Rizky Muhammad Mariadi. Riki, Bu. Oh iya Riki. Selalu Rizky. Riki, ada nggak Riki? Ada, Bu. Ada, oke. Faisal? Ada, Bu. Faisal Baridwan. Ada, Bu. Oke, siap. Cesa tadi ada ya ngomong ya, Cesa ya. Ya Bu, ada Bu. Ya ada Bu. Oke, siap. Lucy Estiana. Hadir, Bu. Oke, siap. Titi Retna Ningsih. Hadir, Bu. Ada, Bu. Melani Ada, Hardono. Bu. Hadir, Bu. Ya, siap. Ernawati. Hadir, Bu. Oke. Malvin. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Miss Bu. Rina. Hadir, Miss Rina Bu. suaranya laki-laki. Oh. Ismi tadi ada ya suaranya ya? Tadi jawab Ada, pertanyaan Bu. saya Terus kan dia nggak Ismi. ada sinyal. Iya, ada, Bu. Oh Ismi yang tadi jawab terus nggak ada sinyal. Iya, Oke. Bu. Kemudian Verina. Hadir, Bu. Ya. Melani. Hadir, Bu. Dani Prima Yoga. Hadir, Bu. Hadir. Siap. Ya. Alwan masih izin. Hadir, Bu. Oh udah ada Ya. nih Mas Alwan. Udah. Oke. Ini yang naik gunung itu ya? Ya, Bu. Oh, alhamdulillah udah pulang Mas. Udah sampai Mas Indonesia. Alwan. Indonesia ya. Selamat. Ya. Karantina berarti ini. Gimana? Di karantina dong Ya. Mas ini, enggak? Iya, iya. Oke. Ya, baik udah mulai kuliah ya sekarang ya, naik gunungnya nanti lagi. Lalu Rizka Mitasari. Hadir, Bu. Ya. Intan Andika. Hadir, Bu. Ya. Retno Puji Lestari. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ya. Febri Dwi Rohmatun. Febri, ada nggak Mas atau Mbak ya? Bu, maaf. Febri ada nggak Febri? Hadir, Bu, tapi Hah? mikrofonnya tidak bisa. Oh. Oke. Febri. Ya. Terus kemudian Linda. Linda ada nggak Linda? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, terakhir Intan. Hadir, Bu. Ada, ya baik. Baik, saya rasa cukup ya, sudah presensi, tugas sudah, kuis sudah. Nanti silakan dilihat di My Class ya, kita coba gunakan My Class-nya. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Mbak? Bu, saya Hertika, Bu. Tadi tidak dengar, Bu. Pas dipanggil. Oh. Hertika nomor berapa Mbak? Nomor 67, Bu. Nomor absennya. Oh ini ya. Oke Mbak, udah saya benerin dah. Oke, saya rasa cukup. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin keluar ya. Ya, Bu.
Saya izin bertanya, Bu.